Kisah ini terjadi di tahun 1980-an di daerah Jawa Barat. Spesifiknya saya tidak bisa memberitahu. Ada dua orang sahabat, sebut saja Supri dan Wahyu. Supri dan Wahyu ini bersahabat dari kecil, dan setelah lulus SD itu di tahun 80-an dia berpisah. Nah, si Wahyu ini oleh orang tuanya dimasukkan ke pesantren, dan si Supri ini dimasukkan ke sekolah umum SMP oleh orang tuanya. Dan berpisahnya si Wahyu dan si Supri ini selama 3 tahun lost kontak lah, nggak bisa bermain lagi kan, jauh. Nah, pesantrennya ini jauh dari kota Bandung lah, jauh lah. Nah, setelah 3 tahun berselang, si Wahyu tetap meneruskan di pesantrennya, dan si Supri dari lulus SMP itu langsung dimasukkan ke pesantren sama pesantrennya dengan si Wahyu. Karena si Supri orangnya bader lah, pas di SMP suka berantem, suka tawuran, badannya babak belur lah si Supri ini. Makanya bapaknya langsung memasukkan si Supri ke pesantren ini. Ya mungkin pemikiran orang dulu, anaknya bandel ya harus dimasukkan pesantren lah, biar lebih benar hidupnya lah, lebih terarah lah ya, lebih terarah dalam agama, dalam akhlak lah. Mungkin orang tua dulu berpikiran seperti itu. Nah, bertemu lagi lah selama 3 tahun lost kontak. Nah, si bapaknya Supri menitipkan di pesantren itu kepada Pak Ustadz untuk bisa diberi pelajaran yang lebih baik lah dalam akhlak, dalam agama, dalam segala hal. Dan pesan juga kepada si Wahyu untuk minta ditemani, diajari ngaji, diajari sholat, diajari segalanya lah ya. Nah, setelah pertemuan si Supri dan si Wahyu ini udah lama 3 tahun nggak bertemu, wah pokoknya seneng lah si Supri sama si Wahyu ini. Setelah satu pesantren, Supri dan Wahyu ini, si Supri ini belajar ngaji, belajar sholat, dan dalam waktu yang sangat singkat lah ya, waktu sebulan lah, si Supri ini udah pandai ngaji dan rajin sholat. Tapi kalau dipikir cepat sekali ya, dalam sebulan kok udah bisa ngajinya udah lancar. Saya aja butuh waktu lama lah untuk untuk lancar lah ngajinya. Nah, di dalam sehari-hari Supri dan Wahyu ini dalam menempuh ilmu agama di pesantren ini ya biasa normal aja lah, normal aja. Dia mengaji, dia belajar yang lain-lain dengan tekun lah hitungannya ya, dengan benar-benar belajar, kayaknya terlihat seperti itu si Supri itu. Nah, di suatu ketika si Supri ini setiap malam dia pergi keluar pesantren, entah itu kemana lah pokoknya ya, setiap malam. Nah, peraturan di pesantren ini memang dari pagi sampai malam, kira-kira jam 9 lah, dia belajar fokus di pesantren. Nah, di atas jam 9 itu dibebaskan, boleh keluar sampai jam 1 malam. Jam 1 malam tuh udah harus ada di asrama pesantren. Nah, si Supri ini setiap jam 9 malam dia keluar entah kemana, dan
dan jam satunya ya udah pulang, tiap harinya seperti itu. Nah, di suatu ketika si Wahyu ini melihat gelagat yang aneh lah di si Supri ini. Setiap ada makan bareng, setiap di asrama pesantren itu ada makan bersama lah, kalau makan bersama. Nah, si Supri ini setiap ada makan bersama kan tuh biasanya makan bersamanya itu di satu tempat dibagi, ada 4 orang atau 5 orang satu tempat, satu nampan lah, tampah kayak gitu, makan bareng-bareng. Nah, si Wahyu itu melihat Supri kok yang dimakan itu nasi terus, kok nasi doang, lauknya enggak, sayurnya enggak. Nah, kalau nasinya itu kena tumpahan sedikit sayur aja enggak dimakan. Sekali 2 kali dia melihat si Supri gelagat kok aneh kayak gitu. Nah, lama-lama Supri penasaran, ditanyalah. Lama-lama si Wahyu penasaran, ditanyalah si Supri, "Pri, kok makan nasi doang, kenapa?" Enggak apa-apa, emang lagi nggak nafsu makan aja. Nah, Supri jawab seperti itu. Tapi kok aneh ya, masa nggak nafsu makan tiap hari seperti itu. Nah, si Supri dan Pak Ustadznya juga melihat. Pak Ustadznya melihat Supri kok aneh, makan cuma nasi aja kan gitu. Setelah itu selang berapa hari si Pak Ustadz bertanya ke Supri, "Pri, kenapa kamu makan kok nasinya aja?" "Gak apa-apa Pak Ustadz, lagi gak nafsu makan." Nah, dengar Supri ngomong seperti itu, Pak Ustadznya ya langsung pergilah, hitungannya ya, pergi nggak lama, kira-kira sehari. Nah, si Wahyu dipanggil Pak Ustadz ke ruangannya. Akhirnya si Wahyu menghampiri Pak Ustadz di ruangannya dan bertanya si Pak Ustadznya ini, "Yu, itu kenapa kok Supri kok seperti itu, makan nasi aja?" "Iya Pak Ustadz, saya udah bertanya ke Supri, dia bilang sih nggak nafsu makan." Seperti. "Oh gitu ya. Tapi yang aneh lagi Pak Ustadz, setiap malam itu dia keluar asrama dari jam 9, jam 1 pulang. Tapi yo hari-harinya seperti biasa lah, seperti itu, belajar ngaji, sholat." "Oh gitu ya. Yaudah kita lihat aja keluarnya kemana." Dan Pak Ustadznya berpesan, "Tolong yuk kamu ikuti si Supri itu keluarnya kemana setiap malam. Kamu kamu untitin lah si Supri itu dari kejauhan, kamu ikutin dari kejauhan aja, jangan dekat-dekat." "Oh iya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz." Nah, seperti itu. Akhirnya kebesokannya pas malam jam 9, pas Supri keluar dari asrama, si Wahyu itu mengikuti dari belakang, dari kejauhan lah, sampai di suatu tempat. Ternyata itu ada sebuah pondok pencaksilat lah, namanya Pondok Pencaksilat Kiwiryo. Nah, setelah itu si Supri jam 1 si Supri balik dan si Wahyu juga balik, tapi nggak bersamaan lah ya. Wahyu balik duluan, jam 1 Supri balik. Akhirnya besoknya si Wahyu bertanya ke Supri, "Pri, kamu kok latihan silat ya?" "Iya, latihan silat di Kiwiryo." "Oh, silat apa ya?" "Harus lihat biasalah." "Oh gitu ya, oke lah kalau gitu." Akhirnya 2 hari 3 hari si Wahyu mengikuti Supri dengan kegiatan seperti itu. Dan Wahyu bilang ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz, si Supri itu
setiap jam 9 malam keluar itu dia latihan silat Pak Ustadz. Silat di mana? Katanya sih di Kiwiryo. Oh, hah? Kiwiryo? Waduh, kenapa Pak Ustadz? Kiwiryo itu terkenal dengan pelajaran silat ilmu hitam. Oh, ilmu hitam. Ya udah gini aja, kamu ikutin lagi terus, kamu pantau terus dia di sana ngapain aja. Oh iya Pak Ustadz, ya siap. Terus berapa hari kemudian si Wahyu tetap mengikuti itu. Malam-malam jam 9 keluar, si Supri keluar, Wahyu tetap mengikuti. Nah pas malam itu dia tidak ke tempat latihan silatnya. Dia ke tengah-tengah hutan lah, si Supri itu ke tengah hutan, nggak jauh dari tempat silatnya. Nah si Wahyu bingung, loh kok nggak ke tempat silat, malah ke tengah hutan. Nah sesampainya di tengah hutan, si Supri ini dia itu kayak seperti membawa sesuatu di kantong kreseknya. Dia itu langsung di tengah hutan itu dia bersila di bawah pohon besar lah, bersila dan ngomong sendiri. Terus dia membuka kantong kreseknya itu, ternyata di dalam kantong kresek itu ada daging mentah dan ditaruh di situ. Nah si Wahyu kan nggak bisa ngeliat apa-apa, dikira wah kok Supri ngomong sendiri. Akhirnya jelang waktu selesai, jam 1 selesai itu si Wahyu langsung pulang terus besokannya bilang ke Pak Ustadz, tadi malam saya melihat si Supri itu enggak ke tempat silat Pak Ustadz, dia ke tengah hutan. Nah terus saya lihat si Supri itu membawa sesuatu, kantong kresek. Ternyata di dalam kantong kresek itu isinya daging, dan si Supri itu bersila di bawah pohon, dan dia ngomong sendiri Pak Ustadz. Saya nggak tahu dia ngomong sama siapa. Oh gitu ya. Ya udah gini aja, besokannya kalau pas dia ke tengah hutan lagi, ini kamu tak kasih bacaan. Kalau si Supri itu di tengah hutan udah sila, dia ngomong sendiri, kamu pejamkan mata dan membaca bacaan ini yang saya berikan ke kamu. Kamu pejamkan mata, baca. Setelah bacanya selesai, kamu buka mata seperti itu. Oh iya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz, nanti saya akan laksanakan gitu. Nah kebesokan harinya, berapa hari lah gitu, dia itu berangkat lagi jam 9 malam, si Supri itu ke tengah hutan dan diikuti sama si Wahyu di belakangnya, jauh lah diikuti. Setelah di bawah pohon itu sama seperti sebelumnya, si Supri itu bersila dan ngomong sendirilah, kayak baca-baca mantra kayak apalah nggak tahu. Nah si Wahyu ingat pesan Pak Ustadznya, kalau si Supri sudah seperti itu baca dengan pejamkan mata, dan setelah baca buka. Nah si Wahyu itu mengikutilah. Setelah memejamkan mata dan membaca doa-doa, setelah baca doa selesai, dia bukalah matanya si Wahyu, dan Wahyu juga kaget di situ. Pas dibuka matanya, Wahyu melihat di depan Supri itu ada sosok orangnya berbuntut, berbulu, dan palanya besar dan bertanduk bercaling. Dan di situ Wahyu melihat si Supri memberikan makanan daging mentah itu ke makhluk itu, dan makhluk itu mengunyah lah, tapi nggak menelan daging mentah itu yang dari Supri, mengunyah. Setelah dikunyah,
Dan setelah dikunyah, dilepeh lah, dibuang lagi dari mulut dilepeh dari mulutnya makhluk itu. Dan anehnya lagi, lepehan daging mentah itu dimakanlah sama si Supri, lepehannya itu. Wah, si Wahyu kaget, loh